Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufran. Saya tinggal di Edi Raya, Aceh Timur. Dan sekarang saya lagi study di Sekolah Tinggi Islam Aceh Tamiang. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul Faktor Pendukung dan Penghambat Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran, daripada MK Teknologi Pendidikan. Dosen pengampu saya dalam makalah ini yaitu Ustadz Dr. Tunku Ibnu Hajar, SPDI MPD. Jadi yang terdapat di dalam makalah yang saya buat yaitu apa yang dimaksud dengan teknologi pendidikan dan apa manfaat teknologi pendidikan tersebut, dan apa faktor pendukung daripada teknologi pendidikan dan apa faktor penghambat daripada teknologi pendidikan. Jadi, yang kita ketahui yang bahawa teknologi pendidikan adalah pengembang penerapan dan penilaian sistem-sistem dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Teknologi pendidikan terdiri dari perangkat software dan hardware yang tidak diunggulkan salah satunya dan mengabaikan perangkat yang lain. Teknologi pendidikan sama dengan media pendidikan. Apa manfaat daripada teknologi pendidikan? Yang kita ketahui yang bahawa kondisi geografis di Indonesia dengan sekian banyak pulau yang terpencar-pencar dengan kontur permukaan buminya yang seringkali tidak bersahabat, IT sangat mampu menjadi pemecah masalah pendidikan di Indonesia ini, yaitu meratakan pendidikan di muka bumi Nusantara, sebab IT mengandalkan kemampuan pembelajaran. Jarak jauh yang tidak terbatas oleh ruang, jarak serta waktu. Dengan menggunakan IT, peserta didik mampu mendapat informasi-informasi yang lebih luas dan mendalam tentang materi yang diajarkan di universitas ataupun di sekolah-sekolah lainnya. Dan apa faktor pendukung daripada teknologi pendidikan? Terdapat 5 faktor pendukung yang harus dipenuhi untuk terjadinya optimalisasi dan pendayagunaan teknologi pendidikan di sekolah. Kelima faktor tersebut adalah: yang pertama, dibutuhkan infrastruktur yang memungkinkan akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang mencukupi. Faktor yang kedua, faktor sumber daya manusia ataupun SDM menuntut ketersediaan human brain yang menguasai teknologi tinggi. Yang ketiga, faktor kebijakan menuntut adanya kebijakan berskala makro dan mikro yang berpihak pada pengembangan teknologi informasi jangka panjang. Dan yang keempat, faktor finansial membutuhkan adanya sikap positif dari bank dan lembaga keuangan untuk menyokong industri teknologi informasi. Dan yang kelima, faktor konten dan aplikasi menuntut adanya informasi yang disampaikan pada orang, tempat dan waktu yang tepat serta ketersediaan aplikasi
untuk menyampaikan konten tersebut dengan nyaman pada penggunaannya. Apa faktor penghambat dalam teknologi pendidikan? Faktor penghambat teknologi pendidikan ialah terbagi dua. Ada secara fisik, yang pertama. Yang kedua, secara non-fisik. Yang pertama, secara fisik. Secara fisik dapat berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok. Kalaupun sudah ada sarana dan prasarana, tetapi masih sangat minim, baik dari segi jumlah maupun segi mutu peralatan tersebut. Masih digunakan perangkat multimedia bekas di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di daerah pedesaan. Perangkat multimedia bekas ini tentunya masih menggunakan spesifikasi yang sudah ketinggalan zaman, sehingga menggunakannya tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan TIK yang begitu pesat. Dan yang kedua itu secara non-fisik. Di mana secara non-fisik? Secara non-fisik ialah kepercayaan diri guru kurang dalam menggunakan TIK dalam melaksanakan program PBM. Guru takut gagal dalam mengajar melalui penggunaan TIK yang saat ini sangat disarankan. Walaupun menggunakannya ICT dalam proses pembelajaran sangat disarankan oleh para ahli. Dan kurangnya kompetensi guru. Yang dimaksud di sini adalah kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan TIK ke dalam pedagogis praktek, iaitu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer dan tidak antusias tentang perubahan dan integrasi dengan belajar yang menggunakan komputer dalam kelas mereka. Seterusnya iaitu sikap guru dan resistensi yang melekat terhadap perubahan. Sikap dan resistensi guru untuk mengubah tentang penggunaan strategi baru iaitu dengan integrasi TIK dalam PBM. Hal ini yang dimaksudkan dengan sikap guru bahawa menggunakan TIK dalam PBM tidak memiliki manfaat atau keuntungan yang jelas. Jadi cukup sekian dan demikian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.